Puji Tuhan, haleluya, shalom. Kawan-kawan yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat hari Selasa. Kita akan terus melanjutkan pembacaan kitab kita. Kita mau setiap hari datang kepada Tuhan lewat doa, lewat pembacaan perenungan firman Tuhan. Dalam program kita bahas baca Alkitab setiap hari. Nah, kawan-kawan, sekarang kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita di dalam Kejadian 44. Nah, sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus Kristus yang dahsyat, yang luar biasa, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu, pemeliharaanmu dalam kehidupan kami ya Bapa. Engkau selalu memberkati kami, Engkau selalu melindungi kami, Engkau selalu memberikan yang terbaik untuk kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu, pemeliharaanmu, semuanya Tuhan yang Kau berikan bagi hidup kami ya Bapa. Terima kasih juga untuk hari yang baru, nafas yang baru ya Tuhan, kesehatan, kekuatan. Itu semua karena kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Setelah lagi kami mau membaca merenungkan firman Tuhan ya Bapa. Tuhan pimpin setiap kami yang membaca dan merenungkannya ya Bapa. Tuhan berikan hikmat kepada kami dan berikan pewahyuan-Mu atas kami semua ya Tuhan, sehingga kami dapat terus belajar firman-Mu, kami dapat mengerti kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Serahkan pembacaan kitab ke dalam tangan-Mu Tuhan, karena kami siap untuk membaca merenungkan firman Tuhan pada hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin, amin. Nah, sekarang kita akan mulai pembacaan kita di dalam Kejadian 44. Nah, jadi 44 ini ada 2 perikop ya kawan, dan ada 34 ayat. Nah, kita akan baca di perikop pertama yang berjudul Piala Yusuf hilang dan didapati. Ayat 1. Sesudah itu diperintahkannyalah kepada kepala rumahnya, isilah karung orang-orang itu dengan gandum seberapa yang dapat dibawa mereka, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya. Dan pialaku, piala perak itu taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, serta uang pembayar gandumnya juga. Maka diperbuatnyalah seperti yang dikatakan Yusuf. Ketika paginya hari terang tanah, orang melepas mereka beserta keledai mereka. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya, berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, bersiaplah, kejarlah orang itu dan ambillah engkau sampai kepada mereka. Katakanlah kepada mereka, kenapa kamu membalas yang baik dengan yang jahat? Bukankah ini piala yang dipakai tuanku untuk minum dan yang biasa dipakainya untuk menelaah? Kamu berbuat jahat dengan melakukan dengan demikian. Ketika sampai kepada mereka, diberitakannya kepada mereka perkataan Yusuf itu. Jawab mereka kepadanya, mengapa tuanku mengatakan perkataan demikian? Jauhlah daripada hamba-hambamu ini untuk berbuat begitu. Bukankah uang yang kami dapati dalam mulut karung kami telah kami bawa kembali kepadamu dari tanah Kanaan? Masakan kami mencuri emas atau perak dari rumah tuanmu? Pada siapa dari hamba-hambamu ini kedapatan piala itu? Biarlah ia mati, juga kami ini akan menjadi budak tuanku. Sesudah itu berkatalah ia, ya usulmu itu baik, tapi pada siapa kedapatan piala itu? Hanya dialah yang akan menjadi budakku, dan kamu yang lain itu akan bebas dari salah. Lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah dan masing-masing membuka karungnya. Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti. Ia mulai dengan yang sulung sampai kepada yang bungsu.
Maka kedapatanlah piala itu dalam karung Benyamin. Lalu mereka mengoyakkan jubahnya dan masing-masing memuati keledainya, dan mereka kembali ke kota. Ketika Yehuda dan kota-kota itu dan saudara-saudaranya sampai ke dalam rumah Yusuf, Yusuf masih ada di situ. Sujudlah mereka sampai ke tanah di depannya. Berkatalah Yusuf kepada mereka, "Perbuatan apakah yang kamu lakukan ini? Tidakkah kamu tahu bahwa seorang yang seperti aku ini pasti dapat menelaah?" Sudah itu berkatalah Yehuda, "Apakah yang akan kami katakan kepada tuanku? Apakah yang akan kami jawab, dan dengan apakah kami akan membenarkan diri kami? Allah telah memperlihatkan kesalahan hamba-hambamu ini. Maka kami ini budak tuanku lah kami, baik kami maupun orang pada siapa kedapatan piala itu." Tetapi jawabnya, "Jauhlah daripadaku untuk berbuat demikian. Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku. Tetapi kamu ini pergilah kembali dengan selamat kepada ayahmu." Nah, dalam periode pertama ini, seperti Yusuf ini seperti memfitnah, ya kan kawan? Yusuf memfitnah Benyamin. Karena apa? Yusuf sendiri yang menyuruh kepala rumahnya untuk menaruh pialanya itu, piala perak, dalam karung Benyamin. Nah, mungkin maksud Yusuf supaya Benyamin itu tetap tinggal di sana bersama-sama dengan Yusuf, karena kita tahu bahwa Benyamin itu adalah adik kandungnya, ya kan, adik kandungnya Yusuf. Tapi Yusuf memiliki cara yang salah, kawan. Ya kan, mungkin maksudnya baik karena dia pengen Yusuf tetap berada di sisinya bersama-sama dengan dia di Mesir. Tapi caranya salah. Kenapa? Dia memfitnah anak bungsunya, dan saudara-saudaranya pun jadi ikut kena, ya kan? Karena memang bersama-sama dengan mereka, Benyamin dan saudara-saudaranya semua bersama dengan mereka. Nah, akhirnya mereka semua datang kembali kepada Yusuf, dan memang itu suatu jebakan, karena kan disuruh kepada Yusuf, itu menyuruh kepala rumahnya untuk mengejar orang-orang itu. Jadi udah jelas kelihatan sekali fitnahannya, ya kan? Tapi caranya salah, mungkin baik. Nah, kawan-kawan, kita dalam kehidupan ini kadangkala kita mungkin kepada anak kita, kepada rekan-rekan kerja kita di kantor, sesama pelayan Tuhan, tetangga-tetangga kita dimanapun gitu, ya kan, kita ada kadangkala mungkin maksud kita baik tapi cara kita salah. Nah, itu akhirnya jadinya salah, ya kan? Harusnya maksud baik, kita juga harus melakukannya dengan cara yang baik, dengan cara yang tidak berbuat dosa. Kalau seperti Yusuf ini, dia menjadi fitnah, menjadi dosa dong. Ya kan, walaupun mungkin maksudnya baik supaya Benyamin tetap tinggal di sana. Karena dia sudah kangen. Karena hanya Benyamin yang sebagai adik kandungnya dari satu ibu. Nah, kawan, jadi kita belajar bahwa ketika kita sama anak kita, mungkin maksudnya benar, maksudnya baik, tapi caranya salah, dengan membentak-bentak mungkin, ya kan. Nah, itu jadi kita pembelajaran buat kita juga, supaya tetap bukan cara yang salah, tapi cara yang benar. Karena cara yang salah untuk maksud yang baik itu tetap salah, tetap dosa. Jadi kita harus dengan cara yang benar, dengan maksud yang baik, gitu, ya kan. Jangan sampai caranya salah dengan maksud yang jahat. Wah, itu lebih parah lagi, ya kan. Jadi kita belajar bahwa
Dalam pekerjaan juga sama, dalam rekan kerja kita, mungkin anak buah kita, ya kan, bawahan kita, atasan kita, mungkin maksudnya baik tapi caranya salah, ya itu juga akan menyakiti orang, juga akan berpikir buruk kepada kita, gitu ya kan. Nah, kita lanjut di dalam perikop kedua, Yehuda membela Benyamin. Yehuda membela Benyamin ayat 18. Lalu tampillah Yehuda mendekatinya dan berkata, "Mohon bicara tuanku, izinkanlah kiranya hambamu ini mengucapkan sepatah kata kepada tuanku, dan janganlah kiranya bangkit amarahmu terhadap hambamu ini. Sebab tuanku adalah seperti Firaun sendiri. Tuanku telah bertanya kepada hamba-hambanya ini, masih adakah ayah atau saudara kamu? Dan kami menjawab, tuanku, kami masih mempunyai ayah yang tua, dan masih ada anaknya yang muda yang lahir pada masa tuanya. Kakaknya telah mati, hanya dia sendirilah yang tinggal dari mereka yang seibu. Sebab itu ayahnya sangat mengasihi dia. Lalu tuanku berkata kepada hamba-hambamu ini, bawalah dia kemari kepadaku supaya mataku memandang dia. Tetapi jawab kami kepada tuanku, anak itu tidak dapat meninggalkan ayahnya. Sebab jika ia meninggalkan ayahnya, tentulah ayah ini mati. Kemudian tuanku berkata kepada hamba-hambamu ini, jika adikmu yang bungsu itu tidak datang kemari bersama-sama dengan kamu, kamu tidak boleh melihat mukaku lagi. Setelah kami kembali kepada hambamu ayahku, maka kami memberitahukan kepadanya perkataan tuanku itu. Kemudian ayah kami berkata, kembalilah kamu membeli sedikit bahan makanan bagi kita. Tetapi jawab kami tidak dapat pergi ke sana. Jika adik kami yang bungsu bersama-sama dengan kami, barulah kami akan pergi ke sana, sebab kami tidak boleh melihat muka orang itu apabila adik kami yang bungsu tidak bersama-sama dengan kami. Kemudian berkatalah hambamu ayahku kepada kami, kamu tahu bahwa istriku telah melahirkan 2 orang anak bagiku. Yang seorang telah pergi daripadaku dan aku telah berkata, tentulah ia diterkam oleh binatang buas dan sampai sekarang aku tidak melihat dia kembali. Jika anak ini kamu ambil pula daripadaku dan ia ditimpa kecelakaan, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena nasib celaka. Maka sekarang apabila aku datang kepada hambamu ayahku, dan tidak ada bersama-sama dengan kami anak itu, padahal ayahku tidak dapat hidup tanpa dia, tentulah akan terjadi apabila dilihatnya anak itu tidak ada, bahwa ia akan mati dan hamba-hambamu ini akan menyebabkan hambamu ayah kami yang ubanan itu turun ke dunia orang mati karena duka cita. Tetapi hambamu ini telah menanggung anak itu terhadap ayahku dengan perkataan, jika aku tidak membawanya kembali kepada Bapa, maka akulah yang berdosa kepada Bapa untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, baiklah hambamu ini tinggal menjadi budak tuanku menggantikan anak itu, dan biarlah anak itu pulang bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Sebab masakan aku pulang kepada ayahku, apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. Amin. Nah, kawan, jadi Yehuda ini membela Benyamin. Yehuda ini juga membela ayahnya Yakub. Ya kan? Jadi kita lihat Yehuda menceritakan semuanya panjang lebar dari awal sampai akhir, ya kan? Untuk memastikan supaya Yehuda yang menggantikan Benyamin. Karena Yehuda sayang sama adiknya Benyamin dan juga sayang kepada ayahnya. Supaya ayahnya tidak mati gitu ya kan. Turun ke dunia orang mati artinya mati, meninggal. Nah, karena Benyamin akan tinggal di situ. Jadi Yehuda membela. Yehuda ingin menggantikan Benyamin
udah aku aja lah yang jadi budaknya gitu ya kan. Benyamin biar pulang bersama dengan ayahnya, supaya ayahnya tidak sakit, tidak stres. Nah, kawan, kita lihat di satu sisi, Yusuf itu mau bersama dengan Benyamin, adik satu ibunya, seibunya gitu ya kan. Tapi karena Yehuda nggak tahu, nggak ngerti bahwa itu Yusuf, dia nggak ngenalin, makanya dia berkata seperti itu, ya kan. Tapi begitulah biasanya Yehuda untuk membantu saudaranya Benyamin. Nah, dalam kehidupan ini kita pun harus mengasihi saudara-saudara kita, kawan. Dalam keadaan mendesak, dalam keadaan kesulitan, kita harus membantu saudara kita, kakak kita, adik kita, ya kan? Jadi jangan dibuat permusuhan. Nah, di sini belum dijawab oleh Yusuf. Baru Yehuda yang membela, yang menceritakan semuanya. Nanti kita akan belajar besoknya di pasal berikutnya apa yang dilakukan Yusuf ketika didengarnya penjelasan dari Yehuda. Iya kan? Nah, jadi kita dapat belajar pada hari ini bahwa yang pertama, kalau kita mau berbuat baik, maksudnya baik, tapi harus dengan cara yang benar juga. Jangan pakai cara yang salah, nanti akan menjadi dosa, menjadi sakit hati buat yang lain. Ya kan? Nah, yang kedua, kita juga harus membela, kita harus melindungi, kita harus berdamai dengan saudara-saudara kita sendiri, ya kan? Khususnya adik kakak kita, adik kakak kandung. Supaya dalam keluarga itu tetap kuat, tetap memanjatkan kasih Kristus. Supaya bisa saling membangun, saling menasihati, ya kan? Supaya kita kuat semakin dekat kepada Tuhan. Dan di dalam 2 poin ini mari kita belajar, kawan. Kita diingatkan lagi sama Tuhan, supaya apapun yang kita lakukan harus sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan kebenarannya. Jangan dengan cara yang salah. Walaupun maksudnya baik, pasti ada yang terluka. Ya kan? Nah, jadi pembacaan kita renungkan pada hari ini. Apakah ada di antara kita yang seperti itu, saudara kawan? Jika ada yang masih dendam, masih sakit hati, masih ribut dengan kakak adiknya, saat ini saya mau ajak kita bertobat. Kita saling mengasihi, minta ampun, minta maaf satu sama lainnya, dan berdamai dengan saudara-saudara kita. Dan jika ada bapak ibu yang memperlakukan anaknya dengan cara yang kurang tepat, walaupun maksudnya baik, kita bertobat, kita cari cara lain. Tapi harus cara yang benar, ya kan? Supaya tidak menyakiti hati anak-anak kita. Itu juga rekan kerja, usaha, anak buah, segala macam. Semuanya harus sesuai dengan yang benar. Jangan yang berbuat dosa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan atas pembacaan firman-Mu pada hari ini. Biarlah kami terus belajar ya Bapa. Kami dapat mengerti maksud kehendak-Mu dalam kehidupan kami lewat firman-Mu ya Bapa. Makasih ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, berkati yang telah mendengarkan renungan ini. Tuhan Yesus memberkati dalam pekerjaan, usaha, keluarga, pelayanan, apapun yang mereka kerjakan. Tuhan Yesus membuat berhasil. Ampuni akan dosa kami ya Tuhan, yang telah kami perbuat selama ini ya Bapa. Makasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk Indonesia ini ya Tuhan. Tuhan berkati Indonesia agar semuanya dapat damai, sukacita. Bagi tahun ini, tahun pemilu, Tuhan berkati semuanya ya Tuhan, supaya pemilu ini dapat berjalan dengan baik, dengan lancar. Dan siapapun pemimpinnya, biar Engkau yang pilihkan buat kami semua ya Bapa, yang sesuai dengan kehendak-Mu.
Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami semua dalam pada hari ini, segala kegiatan, segala pekerjaan, segala apapun yang kami lakukan, Tuhan Yesus memberkati kami. Yakin dan percaya hari ini adalah hari berkat, hari ini adalah hari kemenangan bersama Kristus, dan kami akan mengalami hal-hal dahsyat bersama Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih kawan-kawan sudah mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa di subscribe, di like, di share, dan komen. Tuhan Yesus memberkati. Bye.